Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Erika Dwi Ulandari, lalu ada rekan saya, Rahmat Budianto, Karno Saputra Hidayat, Anggirianto Satro, dan Aldi Sanjaya. Jadi di sini kami memenuhi tugas matematika diskrit tentang teori graf. Di sini saya akan menjelaskan definisi graf. Jadi graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan Pi, E ditulis dengan notasi G sama dengan V, E. Jadi yang dalam hal ini V adalah himpunan tak kosong dari simpul-simpul dan E adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Terus himpunan simpul dari graf G ditulis dengan V dalam kurung G, sedangkan himpunan sisi dari graf G dinyatakan dengan E dalam kurung G. Jadi simpul pada graf dapat dinomori dengan huruf seperti ABCD dengan bilangan asli 1, 2, 3. Lalu sisi yang menghubungkan simpul U dengan simpul V dinyatakan dengan pasangan U, Pi atau dengan lambang E1, E2 dan seterusnya. Sebuah sisi dikatakan luf jika sisi tersebut menghubungkan simpul yang sama. Dengan kata lain, E adalah luf. Jika E sama dengan V, jika dua buah sisi atau lebih menghubungkan dua simpul yang sama, maka sisi-sisi tersebut dikatakan sisi ganda. Kemudian, berdasarkan keberadaan luf dan sisi ganda, graf digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama, graf sederhana atau simple graph. Jadi, graf ini merupakan graf yang tidak mengandung luf dan sisi ganda. Lalu yang kedua ada graf tak sederhana atau unsimple graph. Di graf ini yaitu graf yang mengandung luf atau sisi ganda. Lalu kemudian berdasarkan orientasi arah, graf dikelompokkan menjadi dua macam. Yaitu yang pertama ada graf tak berarah, yaitu graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Sedangkan graf berarah adalah graf yang sisinya mempunyai orientasi arah. Lalu kemudian ada terminologi dasar. Jadi yang pertama, dua buah simpul pada graf tak berarah G dikatakan bertentangan bila keduanya terhubung langsung dengan sebuah sisi. Dengan kata lain, U bertetangga dengan V jika U dan V adalah sebuah sisi pada graf G. Lalu yang kedua, untuk sembarang sisi E sama dengan U dan V, sisi E dikatakan bersisian dengan simpul U dan V. Lalu, simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya, atau dapat juga dinyatakan bahwa simpul terpencil adalah simpul yang tidak satupun bertetangga dengan simpul-simpul lainnya. Lalu kemudian ada representasi graf. Jadi graf itu dapat dinyatakan dengan yang pertama himpunan pasangan berurutan, lalu yang kedua ada diagram, lalu yang ketiga matriks adjasensi, keempat matriks insidensi, yang kelima daftar ketetanggaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karno Saputra Hidayat. Saya dari kelompok 4, yaitu terdiri dari beberapa anggotanya. Pertama ada Erika Dwi Ulandari, dua ada Rahmat Budianto, ketiga Karno Saputra Hidayat, yaitu saya sendiri, dan keempat ada Anggi Sastro, yang kelima ada Aldi Sanjaya. Sini saya akan menjelaskan jenis-jenis graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama ada graf sederhana dalam kurung simple graph. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. Lanjut, ada graf tak sederhana, unsimple graph. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana, unsimple graph.
Lanjut ke materi selanjutnya. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum grab dibedakan atas dua jenis. Yang pertama ada grab tak berarah atau dalam kurung directed grab. Grab yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut tak berarah atau 3 buah G. Yang kedua ada grab berarah atau dalam kurung directed grab atau di grab. Grab yang setiap sisinya diberikan arah disebut sebagai grab berarah. Oke, selanjutnya berdasarkan jumlah simpul pada suatu grab dibedakan atas dua jenis. Ada grab berhingga yaitu limited grab. Grab berhingga adalah grab yang jumlah simpulnya n berhingga. Selanjutnya ada grab tak berhingga yaitu unlimited grab. Grab yang jumlah simpulnya n tidak berhingga, banyaknya disebut grab tak berhingga. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ada tabel 1 yaitu jenis-jenis grab. Ada sisi ganda dibolehkan, ada sisi gelang dibolehkan. Oke, kita melihat jenisnya terlebih dahulu. Grab sederhana, kita lihat sisinya tak berarah. Sisi ganda dibolehkan, tidak. Sisi gelang dibolehkan, tidak. Grab ganda, sisinya tak berarah, sisi gandanya dibolehkan, ya. Sisi gelang dibolehkan, tidak. Grab semu, sisinya tak berarah dan sisi ganda dibolehkan, iya. Sisi gelang dibolehkan, ya. Grab berarah, kita lihat sisinya berarah dan sisi ganda dibolehkannya tidak. Sisi gelang dibolehkan, iya. Dan grab ganda berarah, kita lihat sisinya berarah dan sisi ganda dibolehkannya, iya juga. Sisi gelang dibolehkan, iya juga. Berarti di sini ada grab sederhana, grab ganda, grab semu, grab berarah, dan grab ganda berarah. Di sini sudah dijelaskan ada sisi-sisinya, ada sisi ganda dibolehkan dan ada sisi gelang dibolehkan. Bisa kita lihat di kolom materinya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Rianto Satro dari TI A2 NPM 18010065. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan yaitu tentang matematika discrete, yaitu di mana kami mengerjakan tugas kelompok yang tentang materi sub grab dan grab khusus. Ya, baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskannya, yaitu yang pertama, sub grab adalah grab H dikatakan subgrab dari G jika semua titik dan garis grab H merupakan titik dalam garis grab G. Misalkan G adalah satu grab, GH dikatakan subgrab dan G bila hanya dan bila F dalam kurung H
atau P dalam kurung G, yang kedua E dalam kurung H, atau E dalam kurung G, dan setiap dalam H memiliki titik ujung yang sama dengan garis tersebut dalam G. Di dalam subgraf sisi titik dan garis tidak berpengaruh. Graf khusus yaitu graf lengkap atau complete graf. Graf merupakan ialah graf sederhana yang simpulannya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Graf lengkap dengan N mempunyai sisi simpul dilambangkan dengan Q atau yang huruf N ini, yaitu dilambangkan simpul dengan huruf C dengan kayak gini, C. Dan graf tekstur adalah regular graphs. Graf yang setiap simpulannya mempunyai derajat yang sama disebut dengan graf teratur. Apabila derajat setiap simpul adalah R, maka graf tersebut disebut dengan graf teratur derajat R. Jumlah sisi pada graf teratur adalah N2R. Graf bipartit atau bipartit graf yaitu graf G yang himpunan simpulannya dipisah menjadi dua bagian P1 dan P2. Disebut graf berparit dan dinyatakan sebagai G yaitu P1 P2. Lanjut sini saya akan jelaskan lagi. Derajat graf adalah jumlah dari derajat simpul-simpulannya. Derajat simpul adalah banyaknya rasa yang insidence atau terhubung ke simpul tersebut. Berdasarkan derajat simpul, sebuah simpul dapat disebut, yaitu yang pertama simpul ganjil. Bila derajat simpulnya merupakan bilangan ganjil. Yang kedua simpul genap, bila derajat simpul merupakan bilangan genap. Yang ketiga simpul bergantung atau akhir, bila simpulnya adalah 1. 4 simpul terpencil, yaitu bila derajat simpulnya adalah 0. Misalnya titik P adalah suatu titik dalam graf G. Derajat titik P atau simbol D dalam kurung P adalah jumlah garis yang berhubungan dengan titik P. Derajat titik yang berhubungan dengan sebuah loop adalah 2 garis, suatu loop dihitung 2 kali. Dan derajat simpul P atau D dalam kurung P adalah banyaknya ruas yang menghubungkan P, karena setiap ruas dihitung 2 kali. Ketika menentukan derajat suatu graf, maka jumlah derajat semua simpul graf atau derajat 2 kali banyaknya ruas graf atau size. Derajat total suatu graf G adalah jumlah derajat semua titik dalam G. Dan derajat total semua graf selalu genap. Dalam sembarangan graf, jumlah titik yang berderajat ganjil selalu genap, dan jumlah derajat semua simpul sama dengan genap disebut Euler graf. Suatu simpul disebut genap ganjil tergantung apakah derajat simpul tersebut genap dan ganjil. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini video penjelasan dari saya. Dan apabila saya ada kesalahan, maka saya mohon maaf. Allah, saya mohon ampun karena saya masih dalam pembelajaran. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Sanjaya, NPM 18010051. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi tentang matrik dan graf. Graf dapat disajikan dalam bentuk matrik. Matrik-matrik yang dapat menyajikan model graf tersebut antara lain: 1. Matrik ruas, 2. Matrik agensi atau matrik ketetanggaan, 3. Matrik insidensi atau matrik bersisian. Matrik ruas, matrik ukuran 2 kali N atau N kali 2 yang menyatakan ruas dari graf. Matrik ini tidak dapat mendeteksi adanya simpul terpencil kecuali jumlah simpul yang terdapat dalam graf tersebut. Sebagai contoh untuk graf seperti di bawah ini. Dan hasil dari matrik ruas bisa dilihat yang 2 kali N dan atau N kali 2. 1 dan 2 di sini dihasilkan dari V1 ke V2. Dan 1 ketiga ini dihasilkan dari V1 ke V3. Selanjutnya 1 ke 4 dihasilkan dari V1 ke V4. 1 ke 5 dihasilkan dari V1 ke V5. 2 ke 3 dihasilkan dari dihasilkan dari
V2 ke V3, 3 ke 4 dihasilkan dari V3 ke V4, dan 3 ke 5 dihasilkan dari V3 ke V5, 4, 5 dihasilkan dari V4 ke V5. Kenapa V2 ke V3 tidak bisa? Karena ada yang menghalangi, yaitu V3. Selanjutnya yaitu matriks adjacensi. Notasinya bisa dilihat A, IJ sama dengan 1. Itu bila ada ruas VI, VJ. P, bila ada P, ruas menghubungkan VI, VJ. 0. 0 itu dalam hal lain. Matriks adjacensi merupakan matriks simetris. Elemen yang tidak bernilai 0 pada diagonal utama menyatakan satu lob. Simpul terpencil dapat dideteksi bila ada baris yang semua elemennya bernilai 0. Sebagai contoh untuk graf seperti di bawah ini. V1 ke V1 kenapa 0? Karena dia tidak pindah atau tetap, makanya dia 0. Ke V1 ke V2 itu melewati ini, satu garis, jadi ini 1. V1 dan ke V3 yaitu V1 ke V3 sama 1, melewati satu garis. V1 dan V4 sama satu garis juga, dan seterusnya bisa dilihat seperti itu. Asal jangan ini V1 dan V5, V1 dan V5 bisa 1 karena dia lewat atas ini, lengkuan ini, dan begitu seterusnya. Selanjutnya yaitu matriks insidensi. Notasinya bisa dilihat MIJ sama dengan 1 bila ada ruas VI, VJ. MIJ. Selanjutnya 2 bila ada gelang atau self law menghubungkan VI, VJ. 0 dalam hal lain. Jumlah elemen tidak 0 pada suatu baris menunjukkan derajat dari simpul. Setiap kolom mempunyai tempat 2 elemen yang tidak 0. Suatu kolom yang hanya mempunyai 1 elemen tidak 0 menunjukkan satu lob. Sebagai contoh untuk graf seperti di bawah ini. Dan dihasilkan matriks, ini seharusnya matriks insidensi. Bisa dilihat hasilnya di sini. Matriks insidensi itu menghubungkan simpul yang satu dengan ruas yang satunya. Ruas itu E1 ini. Coba lihat V1 ke E1 bisa ke sini. V1 ke E2 bisa. V1 ke E3 ke E3. V1 ke E3 tidak bisa karena terhalang oleh V2. V1 ke E4 bisa, satu garis. V1 ke E5 bisa. E1 V1 ke E6, V1 ke E6 tidak bisa karena terhalang oleh V4, dan begitupun seterusnya.
Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, dan materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Budianto, NPM 18010077, kelas Informatika A2. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang teori graf dengan subbab graf isomorik. Dua buah graf yang sama tetapi secara geometrik berbeda disebut graf yang saling isomorik. Dua buah graf G1 dan G2 dikatakan isomorik jika terdapat korespondensi satu-satu antar simpul-simpul keduanya dan antar sisi-sisi keduanya sedemikian sehingga hubungan kebersisian tetap terjaga. Dengan kata lain, misalkan sisi E bersisian dengan simpul U dan V di G1, maka sisi E yang berkoresponden di G2 harus bersisian dengan simpul U dan V yang di G2. Dua buah graf yang isomorik adalah graf yang sama, kecuali penamaan simpul dan sisinya saja yang berbeda. Dari definisi graf isomorik dapat dikemukakan bahwa dua buah graf isomorik memenuhi ketiga syarat berikut. 1. Mempunyai jumlah simpul yang sama. 2. Mempunyai jumlah sisi yang sama. 3. Mempunyai jumlah simpul yang sama sederajat tertentu. Selanjutnya yaitu teorema Kuratowski, berguna untuk menentukan dengan tegas keplanaran suatu graf. Graf G bersifat planar jika dan hanya jika ia tidak mengandung subgraf yang isomorik dengan salah satu graf Kuratowski atau homomorfik dengan salah satu dari keduanya. Sifat graf Kuratowski adalah 1. Kedua graf Kuratowski adalah graf teratur. Yang kedua, graf Kuratowski adalah graf tidak planar. Yang ketiga, penghapusan sisi atau simpul dari graf Kuratowski menyebabkan menjadi graf planar. 4. Graf Kuratowski pertama adalah graf tidak planar dengan jumlah simpul minimum, dan graf Kuratowski kedua adalah graf tidak planar dengan jumlah sisi minimum. Yang selanjutnya yaitu lintasan dan sirkuit Euler. Lintasan Euler ialah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tetapi satu kali. Sirkuit Euler ialah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tetap satu kali. Graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut graf Euler. Graf yang mempunyai lintasan Euler dinamakan juga graf semi-Euler. Graf tidak berarah memiliki lintasan Euler jika graf semi-Euler dan hanya jika terhubung dan memiliki dua buah simpul berderajat ganjil atau tidak ada simpul berderajat ganjil sama sekali. Graf tidak berarah G adalah graf Euler, memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika setiap simpul berderajat genap. Graf berarah G memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama. Selanjutnya yaitu lintasan dan sirkuit Hamilton. Lintasan Hamilton ialah lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tetapi tetap satu kali. Sirkuit Hamilton ialah sirkuit yang melalui tiap simpul dan graf tetap satu kali kecuali simpul asal sekaligus simpul akhir yang dilalui dua kali. Graf yang memiliki sirkuit Hamilton dinamakan graf Hamilton. Sedangkan graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton disebut graf semi-Hamilton. Syarat cukup supaya graf sederhana G dengan n lebih dari 3 buah simpul adalah graf Hamilton ialah bila derajat tiap simpul paling sedikit n/2 yaitu D dalam kurung V lebih dari n/2 untuk setiap simpul V di G. Di dalam graf lengkap G dengan n buah simpul n lebih dari 3 dan n ganjil, terdapat n kurang 1/2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas, tidak ada sisi yang beririsan. Jika n genap dan n lebih dari 4, maka di dalam G terdapat n kurang 2/2 sebuah sirkuit
Hamilton yang saling lepas. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.